Sampai Pak akhrajal Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain. Wa akhrajal Baihaqi wa ghairuhu min hadis Abi Hurairah marfu'an hale berupa hadis marfu'. A'rabul Qur'an wal tamisu waraibahu. A'rabu mengi'rablah kalian Al-Qur'an kepada kitab Al-Qur'an, wal tamisu dan berbuatlah atau memperlakukanlah kalian waraibahu kepada gharib-gharibnya Qur'an. Maksud al-tamisu waraibahu itu pelajarilah hal-hal yang gharib, hal-hal yang mendalam dari Al-Qur'an. Wa akhraja Ibnu al-Ambari an Abi Bakr Asy-Siddiq qala la'an riba ayatan min al-Qur'an ahabbu ilayya min ayatan. La'an riba, sungguh adapun olehnya mengikrab siapa saya, kata Abu Bakar. Mengikrab itu sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengikrab Al-Quran itu artinya memahami isi Al-Quran. Ayatan kepada suatu ayat Al-Quran dari kitab Al-Quran, ahabbu itu lebih dicintai ilayya terhadapku, min ahfadhu daripada olehnya menghafal siapa saya ayatan kepada suatu ayat. Kata Sayyidina Abu Bakar, memahami satu ayat Al-Quran itu lebih aku senangi daripada hanya menghafalkan satu ayat. Berarti kembangah ya tetap menghafal Al-Quran itu ada keutamaan tertentu, karena derma orang yang apalagi Quran itu orang yang mendalami menghafal kalamullah, menghafal firman-firmannya Allah. Tapi juga tidak kalah lebih penting, seseorang yang mempelajari ilmu Al-Quran, memahami isi kitab Al-Quran, terus sedimah lebih utama, sama-sama lebih utama. Apalagi Quran itu juga baik, kemudian belajar tentang isi Al-Quran itu juga baik. Lebih mapan boleh orang dia menghafal Al-Quran sekaligus faham isinya. Jadi Fatihah misal, nggak usah kebiasaan kita hafal Fatihah, semuanya saya yakin kita paham, kita hafal surat Fatihah. Di samping kita hafal surat Fatihah, kita juga paham apa makna dari isi surat Al-Fatihah itu. Jadi benikun pas enak, ngapalagi lagu lah acara. Kadang kan kita hafal lagu bahasa Inggris, hafal lagu Inggris, tapi kan belum tentu paham maknanya. Kan lebih baik tidak paham, yang sama-sama baik sungguh menghafal Quran. Lebih bagus yang tidak hafal tapi paham isinya daripada cuman hafal saja tapi tidak paham isinya. Wa akhraja aidan an Abdullah bin Buraidah an rajulin min ashabin Nabi qala, kata salah satu sahabat Nabi, lau anni a'lamu idza safartu arba'ina lailatan a'rabtu ayatan min kitabillah la fa'altu. Lau anni, seandainya sesungguhnya saya a'lamu itu tahu siapa saya, tahu idza safartu ketika bepergian siapa saya, arba'ina lailatan selama 40 malam, a'rabtu maka akan bisa memahami, mengi'rab siapa saya ayatan kepada satu ayat min kitabillahi dari kitabnya Allah, la fa'altu maka pasti akan melakukan siapa saya. Kata salah satu sahabat menurut riwayat ini, saya gengah kalau saya melakukan perjalanan selama 40 malam bisa membuat saya paham satu ayat Al-Quran saja, maka pasti saya sudah melakukannya.
karena dari saking pentingnya memahami ayat Al-Qur'an. Wa akhraja aidan min tariqi Syu'bi qala Umar man qara al-Qur'an fa'rabahu kana lahu indallahi ajru syahidin. Kata Sayyidina Umar, man adapun barang siapa qara'a itu membaca siapa man Al-Qur'an kepada kitab Al-Qur'an, fa'araba kemudian mengi'rab. Sekali lagi i'rab dia bukan mengi'rab ingat nahwu, itu arabah memahami siapa manhu kepada Al-Qur'an, karena maka ada lahu itu bagi man indallahi di sisi Allah ajru syahidin, apa pahalanya orang syahid, maka dia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Qala Suyuti makna hadhil asar indi iradatul bayan. Kata Imam Suyuti makna hadhil asari, adapun pengertian inilah beberapa kalam asar, kalam sahabah, kalam tabi'in. Makna dari riwayat yang sudah dijelaskan itu indi menurutku, kata Imam Suyuti, iradatul bayan itu menghendaki penjelasan, wat tafsiri dan penafsiran. Maksud dari mengi'rab Al-Qur'an adalah, kata Imam Suyuti, memahami dan bisa menjelaskan, memahami isi dan bisa memahami penjelasan isi Al-Qur'an itu apa, kemauan kehendak Allah dalam ayat itu apa. Kenapa? Li'anna itlaqul i'rabi, karena sesungguhnya pengucapan kata i'rab itu alal hukmin nahwiyyi, atas hukum ilmu nahu, istilahun itu istilah, hadisun yang baru. Kalau kita sebagai kaum santri mengenal kata i'rab itu kan berarti ayo i'rab berarti kan pelajaran nahwu lah. Tapi kata Imam Suyuti, istilah i'rab dalam ilmu nahwu itu istilah yang baru. Istilah i'rab ini sudah biasa digunakan sejak zaman sahabat, bahkan ada kalam nasar, ada kalam asarus sahabah, ada kalam ucapan sahabat yang pakai teksnya a'rabul Quran, mengi'rablah kalian kepada Al-Quran. Tapi kata Imam Suyuti bukan bahwa kemudian mengi'rab ingat nahwu, karena kata istilah i'rab dalam ilmu nahwu itu istilah baru. Yang dimaksud mengi'rab Al-Quran adalah memahami isi Al-Quran, bisa menjelaskan, menafsiri ini tafsirannya apa. Itu maksud dari i'rab. Qala al-Asbihani asyrafu sana'atin, adapun paling mulianya perbuatan, yata'ato yang melakukan siapa kepada sana'ah al-insanu siapa manusia. Kata Imam al-Asbihani, paling mulianya pekerjaan di muka bumi ini yang dilakukan oleh seorang adalah tafsirul Quran, itu menafsiri Al-Quran. Fasona'atu tafsir, maka adapun melakukan atau melakukan penafsiran Quran, qad hazat itu sungguh memperoleh apa sona'atu tafsir asyarfah kepada kemuliaan min jihatis salasi, dari tiga arah. Amma min jihatil maudu, tiga arah ini apa? Amma min jihatil maudu, sedangkan dari arah maudu apa? Maudure, pembahasan. Kenapa mempelajari atau memahami tafsir Al-Quran itu sangat mulia? Alasan pertama, ditinjau dari sisi pembahasannya, maudure materinya. Fali anna maudu'ahu, karena sesungguhnya maudu'nya tafsir kalamullah itu firman Allah Ta'ala, huwah yang adapun kalamullah yang bu'kullu hikmatin, itu sumbernya setiap hikmah. Karena pembahasan Al-Quran, pembahasan tafsir ini yang dibahas adalah materinya, itu adalah firmannya Allah ya Al-Quran. Ya tentu lebih mulia, karena kalamullah itu sumber segala hikmah, sumber segala ilmu. Wa ma'danu kulli fadilatin, dan apa ma'dan lah, tambang setiap keutamaan. Fihi itu dalam Al-Quran naba'uma, adapun cerita seseorang kebelakum yang sebelum kalian, wa khobaruma, dan khobarnya sesuatu ba'dakum yang setelah kalian, wa hukmuma, dan hukum sesuatu bainakum yang antara kalian, la yukhlaku yang tidak dibuat, atau apa hukum ala kasrati raddi, atas banyaknya penolakan, wala tangqadi, dan tidak habis apa hukmi ajaibuhu, apa ajaibnya, keanehannya Al-Quran.
Karena dalam Al-Quran itu diceritakan umat-umat yang terdahulu, dan di dalam Al-Quran juga diceritakan umat-umat yang akan datang, peristiwa yang akan datang seperti ini. Kembangan hal yang sudah terjadi oleh Al-Quran yang dijelaskan, hal yang akan terjadi juga Al-Quran menjelaskannya. Intinya di Al-Quran itu kebenaran semua lah. One Piece lah secara Luffy mencari kebenaran. Amma min jihatil ghardi, sedangkan dari arah tujuan, kenapa mempelajari ilmu tafsir itu sangat mulia, ditinjau dari tujuannya, fadi annal ghardah, karena sesungguhnya tujuan minhu dari tafsir, wal i'tisamu itu berpegangan teguh, bil urwati dengan tali al-wusqa yang kokoh, wal wusulu dan sampai ila sa'adati kepada kebahagiaan al haqiqati yang hakikat, allati la tafna yang tidak akan sirna apa sa'adah. Kenapa mempelajari ilmu tafsir itu, memahami tafsir Quran itu sangat mulia? Karena tujuan dari tafsirul Quran, mempelajari tafsir Quran, yaitu berpegang teguh terhadap ajaran yang kokoh, yaitu ajaran Islam, dan juga tujuannya adalah menggapai kebahagiaan yang sejati. Ya tentu kebahagiaan di akhirat. Nang akhirat itu ya itu saadah kita, itu bahagia. Amma min jihati syiddatil hajati, sedangkan dari arah sangatnya butuh, ditinjau dari kebutuhan. Kenapa Al-Quran memahami tafsir Al-Quran itu sangat mulia, ditinjau dari kebutuhan. Fari anna kulla kamalin diniyin, fa inna kulla kamalin, karena sesungguhnya setiap kesempurnaan diniyin yang bangsa agama, wa dunyawiyin dan bangsa dunia, ajiliyin yang cepat segera, au ajiliyin atau ditunda, muftakirun itu butuh, ilal ulumih kepada beberapa ilmu asyariyatih yang bangsa syariat, wal ma'arifi dan beberapa pengetahuan ad-diniyati yang bangsa agama. Wahya adapun ulumus syar'iyah mutawakkifatun itu mauquf apa? Butuh adalah alal ilmi atas mengetahui bi kitabillahi terhadap kitabnya Allah Ta'ala, disinjau dari segi kebutuhan, karena untuk menyempurnakan kehidupan agama dan kehidupan dunia kita itu butuh ilmu agama, butuh pemahaman tentang agama, butuh tentang pemahaman agama fikih, tentang ilmu fikih, terus syariat dan kembangnya, tentang ilmu tauhid, hidup tentang ilmu akhlak, sehingga bermasyarakat bersosial kita tidak sampai terkena penyakit hati dan sebagainya. Dan semua ilmu agama itu sumbernya dengan Al-Quran. Berarti secara kesimpulan, untuk menggapai kehidupan yang bahagia tentunya dan akhirat, kita pasti butuh untuk memahami Al-Quran. Sudah titik. Ummahati ma'akhudil Quran. Adapun beberapa induk pengambilan tafsir, beberapa induk pengambilan tafsir Quran. Ummahatuha adapun beberapa induknya ma'akhudil tafsir, arba'atun itu ada 4. Memang sumber pengambilan tafsir ini kotak kabar mati. Sumber pengambilan tafsir ulama itu sumbernya ada 4. Pada intinya ulama itu tidak bersumber ijtihad dengan sendirinya meloloh, tak kembang benih karepah. Intinya semua tafsir yang dikarang dan ditulis oleh para ulama itu sumbernya ada 4. Al-awwalu adapun yang pertama, an-naqlu itu kutipan, nukilan. Naqlu kan menukil, mengutip. Anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber utama dalam penafsiran Al-Quran itu sumbernya kata bersumber dari hadis Nabi, baik dari qaulin, fi'lin atau isbat itu dan sebagainya. Wahada huwa at-tarrazu, wahada adapun ini anak luan Nabi at-tarrazu itu cara al-muallamu yang diajarkan. Lakin tetapi wajib al-hadru apa berhati-hati minad dha'ifi dari hadis yang dhaif atau riwayat yang dhaif, minhu dari Nabi, wal maudhu'i dan hadis maudhu. Tapi tetap
sumber utama tafsir Quran itu harus bersumber dari hadis Nabi, tapi tetap kita harus berhati-hati memilah, jangan sampai memilih hadis maudhu apalagi hadis dhaif. Fa innahu, karena sesungguhnya ad-dhaif wal maudhu katsirun, itu banyak. Walihada, karena ini qala, berkata Ahmadu, siapa Imam Ahmad, salah sukutubin, kata Imam Ahmad, salah sukutubin, adapun 3 kitab, la asla, itu tidak ada asal itu mewujud laha bagi salah sukutubin. Al-Maghazi, rupanya kitab Al-Maghazi, wal Malahim, dan kitab Al-Malahim, at-tafsir, dan kitab at-tafsir, ini nama kitab. Qala, berkata al-muhaqqiqun, siapa ulama yang tahqiq, orang-orang yang tahqiq ilmunya, min ashabihi, dari beberapa pengikutnya Imam Ahmad. Kata para santrinya Imam Ahmad, muraduhu, adapun kehendaknya Imam Ahmad, annal ghaliba, itu sesungguhnya yang biasa, annau, itu sesungguhnya kelakuan, laisa, itu tidak ada laha, itu bagi kitab 3 riyah, Al-Maghazi, Malahim, dan At-Tafsir, asanidun, apa beberapa sanad, sohahun, yang soheh, muttasilatun, yang muttasil. Karena biasanya isi dari kita 3 kitab tafsir ini sanadnya tidak soheh. Wa illa, dan apabila tidak laisa laha asanidun sohahun, kalau memang sanadnya tidak soheh, berarti soheh, faqad sohah, maka sungguh soh, min dalika, dari itulah 3 kitab, katsirun, apa banyak hal, katafsiri zulmi, seperti menafsiri kata zulmi, menafsiri bisyirkih, dengan makna syirik, fi ayatil an'am, di dalam ayat surat al-an'am, wal hisabi, dan menafsiri kata hisab, wal hisabil yasiri, dan menafsiri dengan kata al-hisab al-yasiri, yang cepat, bil irdi, dengan kata irdi, wal quwwati, dan menafsiri kata quwwah, bir rammi, dengan melempar, fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Atsani, adapun yang kedua, nomor 2 sumber pengambilan kitab tafsir itu, penafsiran Quran, al-akhdhu, itu mengambil, biqaulis sahah, tanda tadi. Ini adapun yang kedua, al-akhdhu, itu mengambil, biqaulis sahabi, dengan ucapan para sahabat, bi an fa inna tafsirahu, karena sesungguhnya penafsiran sahabat, indahum, di sisinya ulama, bimanzilatil marfu, itu seperti tingkatannya hadis marfu, ilan nabi, kepada nabi, kama kola, seperti kola, keterangan kola, yang berkata kepada ma al hakimu, siapa Imam Hakim, fi mustadrakihi, di dalam kitab mustadraknya Imam Hakim. Sumber pengambilan atau ilmu tafsir yang selanjutnya, yaitu mengambil dari sabda para sahabat, karena derma-derma posisi sahabat itu sama seperti hadis marfu. Hadis marfu itu suatu hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad. Gampang posisinya apa? Dan pas pada ya sabda Nabi ya, karena para sahabat itu santri langsungnya Nabi. Yang mendidik, yang mengajarkan para sahabat itu kan Nabi Muhammad langsung. As-salis, adapun yang ketiga, al-akhdhu, itu mengambil bimutlaqil lughati, dengan kemutlakan bahasa. Sumber yang ketiga itu ya memaknai, memahami bahasa Quran secara mutlak. Fainal Quran, karena sesungguhnya Al-Quran, nazala, itu turun apa Al-Quran, bilisanin arabiyyin, bilisanin, dengan bahasa Arabiyyin, yang bangsa Arab. Wa adapun ini al-akhdhu mitlikul lughah, qad dzakara, itu sungguh telah menyebutkan kepada hada jamaatun, siapa sekelompok ulama, wanasso, dan mengenas, alaihi, atas hada Ahmadu, siapa Imam Ahmad, fi mawadhi'a, di dalam beberapa tempat. Lakin tetapi naqala, menukil, Al-Fadlu bin Ziyad, siapa Imam Fadl bin Ziyad, anu dari Imam Ahmad, annau, sesungguhnya Ahmad, suila, itu ditanya siapa Imam Ahmad. Imam Ahmad suatu ketika ditanya Al-Qur'ani, tentang Al-Qur'an, yumassilu, yang menggambarkan apa Al-Qur'an, lahu, terhadap Fadl bin Ziyad, ar-rajula, kepada seseorang, apa ji? Bibaitin. Iya. Oh, saya ulang.
Anil Qur'ani tentang Al-Qur'an, yumatsilu yang menggambarkan, fa'il badubudi, lahu terhadap Al-Qur'an ar-rajulu siapa seseorang bibaitin dengan satu bait minas syi'ri dari syair. Kembangnya satu ketika Imam Ahmad itu ditanya tentang seseorang yang mempadah, menyamakan, benih menggambarkan, menyamakan Al-Qur'an itu seperti bait dalam syair. Akhirnya kata Imam Ahmad faqala, kemudian berkata siapa Imam Ahmad, ma yu'jibuni, ma yu'jibuh, ma adapun ma yu'jibuh tidak membuat heran apa yumatsilu lahu rajul ni kepadaku. Fakila maka dikatakan dhahiruhu, adapun dhahirnya qaulu Ahmad ma yu'jibuni ini al-manfi itu larangan. Falihada maka karena ini qala berkata ba'dhum siapa sebagian ulama fi jawazi tafsiril Quran di dalam bolehnya menafsir Al-Quran di muqtadal luwatih dengan tuntutan bahasa, artinya menafsir Al-Quran dengan secara tersurat, dengan meninjau dohirnya lugat saja, dohirnya bahasa saja. Riwayatani adapun dua riwayat an Ahmad dari Imam Ahmad, wakila dan dikatakan adapun tafsirul Quran bimuqtadil lughah al karahatu itu hukum mahkruh. Tahmilu yang mengarah apa kalau ala surfil ayati atas mengarahkan suatu ayat al-zahiriha dari zahirnya ayat ila ma'anin kepada beberapa makna kharijatin yang keluar, muhtamilatin yang berkemungkinan, ya dulu yang menunjukkan alaiha atas ma'anin al-qalilu apa hal yang sedikit min kalamin arabi dari ucapan orang Arab, wala yujadu dan tidak ditemukan apa qalil ghaliban di dalam biasanya illa kecuali fis syi'ri di dalam syair, wa nahwi dan sesamanya syair, wa yakunu dan ada al-mutabiru apa bersegara-gera. Khola itu mencacat apa mutabir min mengecualikan apa mutabir minha dari khila wa yakunu dan ada al-mutabiru siapa orang yang bercepat-cepat khilafaha itu menyalahi ma'anin ar-rabiu adapun yang keempat at-tafsiru itu menafsiri bil muqtada dengan memenuhi maknal kalami kepada pengertian kalam. Wal muqtadabu wal muqtadibu dan iktadobahiyah saya lihat di kamus bermakna ijtihada wa tadabbur, jadi berijtihad dan juga bertadabbur. Ya dari mana makna terserahlah apa bahasan ijtihada wa tadabbur. Kembangnya berijtihad sekaligus mengangan-angan ijtihadnya min kuwatis syar'i dari kuatnya syariat. Wa hadza adapun ini at-tafsir bil muqtada maknal kalam walladzi itu sesuatu doa yang berdoa bi dengan alladzi an-nabiyyu siapa Nabi Muhammad ibni Abbasin terhadap Abdullah bin Abbas haitsu qala sekiranya bersabda siapa Nabi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pernah dipegang dadanya oleh Nabi, kemudian didoakan Allahumma ya Allah faqih, semoga membuat paham engkau ya Allah kepada Ibnu Abbas fid din di dalam masalah agama, wa 'allim dan semoga membuat mengerti siapa engkau ya Allah kepada Abdullah bin Abbas at-ta'wila kepada ilmu takwil, ilmu tafsir. Walladzi dan sesuatu anak atau ke alladzi da'a ana yang memperhatikan hu kepada alladzi aliyun siapa Sayyidina Ali biqaulihi dengan
dengan ucapannya Sayyidina Ali, illa fahman yu'tahur rajulu fil Qur'an. Illa fahman, kecuali pemahaman, yu'ta yang diberi kepada fahman, ar-rajulu siapa seseorang, fil Qur'an dalam masalah Al-Qur'an. Wis titik. Wa min huna, pengambilan yang keempat pada intinya menafsiri Al-Qur'an melalui tuntutan makna kalam tersebut. Berarti menafsirinya ya sesuai maknanya apa. Berarti kan sudah berijtihad. Sudah berijtihad karena maksud dari ayat ini apa. Yang pertama urutannya ketuh meninjau hadis terlebih dahulu, kemudian lihat atharus sahabat, kalam-kalamnya para sahabat mengenai ayat ini. Jadi nanti ada penjelasan alhamdulillah. Orang yang bisa menafsir Al-Quran itu harus menguasai berapa belas ilmu deh. Baru bisa menafsir Al-Quran. Nah, mengenai akhirnya terkait menafsir Al-Quran dengan dhahiru maknal kalam, ulama ini ikhtalafah, berbeda as-sahabatu, siapa sahabat, fi maknal ayat, di dalam pengertian ayat. Fakhadha, maka mengambil kullun, siapa tiap-tiap dari sahabat, bira'yihi, dengan pendapatnya, dengan pandangannya, kullun ala muntaha dhahrihi, atas puncaknya pandangannya kullun. Wala yajuzu, dan tidak boleh tafsirul Qur'ani, apa menafsiri Al-Qur'an, bimujarradir ra'yi, dengan murninya pendapat, dengan murninya pendapat, pandangan, wal ijtihad, dan ijtihad, min ghairi aslin, dengan tanpa asal. Tidak boleh menafsir Al-Quran dengan ijtihad dan ra'yunya sendiri tanpa ada landasannya. Dasarnya apa? Qala ta'ala, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala takfu, dan janganlah mengikuti siapa kamu ma, kepada sesuatu, laisa, yang tidak ada, laka itu bagimu, bihi, dengan ma, ilmun, apa pengetahuan. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu inginkan tanpa pengetahuan sedikit pun. Juga landasannya waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa antaqulu, dan olehnya mengatakan siapa kalian, 'alallahi, atas Allah, ma, kepada sesuatu, la ta'lamuna, yang tidak mengetahui siapa kalian. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, litabayyana, apa litubayyina, tubayyina, litubayyina, supaya olehnya menjelaskan siapa kamu, linnasi, terhadap manusia, ma, kepada sesuatu, nazala, yang turun, apa ma, ilaihim, kepada nas. Fadhofah, kemudian mengidhofahkan siapa Allah, al-bayan, kepada makna bayan, menjelaskan, ilaihi, kepada Allah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, man, adapun barang siapa, takallama, itu berbicara siapa, man, fil Qur'ani, dalam masalah Al-Quran, bira'yihi, dengan pandangannya man, kata Nabi, barang siapa yang memaknai Al-Quran dengan pandangannya sendiri tanpa ada landasan keilmuan, fasobah, kemudian benar siapa man, ternyata tafsiran dia dengan ra'yunya itu benar, faqad akhto'ah, maka sungguh telah keliru siapa man. Meskipun benar kata Nabi, tetap salah. Nanti alasannya Mami sama dia, alasannya dijelaskan di belakang. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, iya, wa Tirmidzi wan Nasa'i. Waqala, dan berkata, waqala, dan bersabda siapa Nabi, man, adapun barang siapa, qala, berkata siapa man, fil Qur'an, dalam masalah Al-Qur'an, bi ghairi ilmin, dengan tanpa keilmuan, falyatabawwa, maka hendaklah kembali siapa man, maq'adahu, kepada tempat duduknya, man, minan nari, dari api neraka. Akhrajahu Abu Dawud. Kata Nabi, barang siapa yang memaknai Al-Quran semaunya tibi, dengan ra'yunya sendiri tanpa ada landasan keilmuan, maka ambillah tempat duduk, kembang siapkanlah tempat duduk di neraka. Mengenai dua hadis ini, qala, berkata Al-Baihaqi, siapa Imam Baihaqi, fil hadis, dalam hadis al-awwali, yang pertama. Berarti man takallama fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Secara zahirul hadis, sabda Nabi, ya, secara zahirul hadis, ya,
Barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan ru'yunya, ternyata dia benar. Tafsiran dia yang sesuai ru'yu itu benar. Faqad akhtah, tetap salah. Secara zahir hadis ya. Tapi kata Imam Baihaqi, hada adapun ini al-hadisil awal, in sohah, itu apabila sohih apa hadis, fa innama aradah, maka hanya saja menghendaki siapa Allah, Allah alam, ar-ru'yah kepada pandangan, alladzi yulabuh yang diunggulkan, apa alladzi min ghairi dalilin dari tanpa dalil, qomah yang berdiri apa ru'yu, apa alladzi alaihi atas dalil. Kalau memang kata Imam Baihaqi, kalau memang sanad hadis itu benar, sahih lah, hadis itu sahih, maka maksud dari hadis itu adalah dia mendahulukan pendapatnya sendiri tanpa ada dalil pendukung, tanpa ada penguat, baik dalil Al-Quran lain atau hadis Nabi atau kalamus sahabah yang mendukung ru'yuhnya. Lah, dia salah lah. Meskipun penafsirannya benar. Wa ammal ladzi yusnidu, wa ammal ladzi segedangkan adapun ru'yu yusnidu yang menguatkan kepada alladzi burhanun apa dalil, fal qaulu maka adapun menafsiri bihi dengan alladzi jaizun itu boleh. Sedangkan menafsiri Al-Quran tapi disertai dalil yang lain, misal dalil Al-Quran penguat dalil Al-Quran yang lain, atau dikuatkan dengan hadis Nabi, maka menafsiri dengan ru'yu seperti ini itu hukumnya boleh. Itu makna hadis yang mantakan lama itu kata Imam Baihaqi. Kemudian Imam Mawardi juga ikut mengomentari hadis itu. Kata Imam Mawardi waqala, dan berkata Al-Mawardi, siapa Imam Mawardi, qad hamalah, sungguh telah mengarahkan, membawa ba'dul mutawarri'ati, siapa sebagian orang yang bersifat waro', hadal hadisi, kepada ini hadis, ala zahiri, atas zahirnya hadis. Sebagian orang-orang ulama yang berpunya sifat waro' mengarahkan makna hadis ini secara zahir. Akhirnya wamtana, dan mencegah siapa ba'dul mutawarri'ah min ayyastambitoh, dari olehnya beristimbat siapa ba'dul mutawarri'ah ma'ani Al-Quran, kepada beberapa makna Al-Quran, bijtihadihi, dengan ijtihadnya ba'd. Akhirnya sebagian ulama yang waro' tidak mau menafsiri Al-Quran dengan ijtihadnya sendiri, walau sahibat, sekalipun membersamai kepada ma'ani Al-Quran as-syawahid, apa beberapa dalil pendukung, walam yu'arid, dan tidak menyalahi syawahidha, kepada beberapa syahidnya ma'ani Al-Quran, nasun apa nasorihun yang sorih. Wahada adapun ini qad hamala ba'dul mutawarri'ah, udulun itu berpindah, amma dari sesuatu, ta'abbadna yang menjadi berbuat ibadah, siapa kita bima'rifatihi dengan mengetahui ma minan nadharih, dari melihat fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, wastimbatil ahkam, dan mengistimbat hukum. Kemana kata musannif, kalau kita norok pendapat ba'dul mutawarri'ah ini, akhirnya kita tidak bisa mempelajari ilmu Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran itu suatu ibadah buat kita. Menurut warok ya, menurut ulama sewarok dia kan tidak berani menafsiri Al-Quran dengan ijtihadnya mutlak ya, kata ba'dul mutawarri'ah. Meskipun ada syahid yang mendukung, murni ijtihad tak bisa. Akhirnya can musannif yang menurut sewarok, karena bila saya belajar Al-Quran asar dia. Kama qala, seperti firman Allah Ta'ala, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. La'alima, maka pasti tahu kepada amr. Lafaz sebelumnya ini amrun. Alladzina, siapa orang-orang banyak, yastambituna yang beristimbat. Dan istimbat itu mencari dalil, membuat dalil kepada amr, minhum dari alladzina. Walau soha, dan seandainya benar
apa pendapat dhahaba yang berpendapat siapa ba'dul mutawarri'ah ilaihi kepada ma. Saking pendapat ba'dul mutawarri'ah bener bahwa kita tidak boleh menafsiri Al-Quran dengan berijtihad sendiri, dengan ro'yunya sendiri, meskipun ada syawahid yang mendukung. Saking bener lah kasara, maka lam yu'lam, maka tidak akan diketahui sayun apa sesuatu bil istinbati dengan beristinbat, walama fahima dan tidak akan faham al aktsaruna siapa kebanyakan ulama min kitabillahi dari kitabnya Allah syai'an kepada suatu sedikit pun. Menurut Regapi, maka kita tidak akan bisa memahami satu hal yang sedikit pun dari Al-Quran. Karena ini sukoni biro'ihi, meskipun berdasar wahidnya Allah. Itu kembangnya ba'dul mutawarri'ah ini pendapat orang-orang yang ngastete lah. Wain soha dan apabila sohih al hadisu apa hadis, maka derma cara satu-satunya adalah mengarahkan hadis itu ke makna yang lebih aman lah. Secara zahirul hadis kan beda orang menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, kemudian tafsirannya itu benar, maka tetap salah. Kan melarat karena derma bah belajar Al-Quran bener salah bener. Salah, apa boleh salah, jangan salah. Kan luar menurut zahirul hadis. Maka kata musannif, kalau memang hadis itu sahih, fatakwiluhu maka adapun takwilannya hadis, annaman itu sesungguhnya seseorang takallamah yang mempelajari lah, mendalami siapa man fil Qur'an dalam masalah Al-Quran bimujarradi ra'ihi dengan kemurnian pendapatnya man walam yu'arrid dan tidak berpijak siapa man ala siwa labbihi atas selain lafadznya Al-Quran fa asobal kemudian mengenai siapa man al-haqqoh kepada kebenaran faqad akhto'ah maka sungguh telah keliru siapa man at-tariqoh kepada jalannya. Kembangah maka takwilan satu-satunya jalan selamat mengenai makna hadis itu, hadis mantakal dengan Quran fakot apa fasoba fakot akhtoah itu maknanya kita arahkan seperti ini saja. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan berlandaskan pendapatnya saja, tapi dia tidak berpegangan kepada dalil lain, meskipun penafsirannya benar, maka si salah itu caranya. Apa? Karena dia hanya murni menggunakan ro'yunya saja, tidak menggunakan dalil pendukung. Jadi kunci salah itu caranya. Wa isobatuhu adapun mengenainya man ittifaqun itu ketepaan. Karena al-ghurdu adapun tujuan annau itu sesungguhnya takallama fil Quran. Karena tujuan dari menafsiri orang tersebut yang berlandaskan mujarradi ra'yin itu murninya pandangan, la syahidin bukan dalil pendukung lahu terhadap ra'yin. Karena tujuan dia hanya mengandalkan pandangan pendapatnya saja. Itu salah. Wafil hadis dan dalam hadis Al-Quran adapun Al-Quran dalulun duwujuhin. Makna dalulun duwujuhin itu dijelaskan di bawah. Fahmilu maka mengarahkanlah kalian kepada Al-Quran ala ahsani wujuhi atas paling bagusnya beberapa wajahnya Al-Quran. Akhrajahu Abu Nu'aim wa ghairuhu min hadis Ibnu Abbas. Faqauluhu maka adapun sabda Nabi dalulun rupanya lafaz dalulun yahtamilu itu berkemungkinan apa dalulun maknanya ini kepada dua makna. Azuma adapun salah satunya makna ini annau itu sesungguhnya Al-Quran muti'un itu sesuatu yang membuat taat lihamilihi kepada orang yang menghafal Quran. Hamil Quran itu maksud menghafal Al-Quran. Tantiku yang berbicara bihi dengan Al-Quran, al-sinatuhum apa beberapa lisannya hamil. Wasani adapun yang kedua nau itu sesungguhnya Al-Quran. Mudihun itu menjelaskan lima'anihi terhadap beberapa maknanya Al-Quran. Hatta la tuksor sehingga tidak terbatas anu dari Al-Quran afhamul mujtahidin apa beberapa pemahamannya ulama-ulama mujtahidin.
Wa qauluhu dan adapun sabda Nabi dzu wujuhin, rupanya lafaz dzu wujuhin yahtamilu itu berkemungkinan maknanya ini kepada dua makna. Ahaduma adapun salah satunya makna ini annam min alfadhihi, itu sesungguhnya dari beberapa lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ma apa sesuatu, yahtamilu yang berkemungkinan apa, man wujuhan kepada beberapa wajah, minat takwili dari penakwilan. Makna wujuhin artinya satu lafaz Al-Qur'an itu bisa berkemungkinan mempunyai banyak penakwilan. Wasani adapun yang kedua, annau itu sesungguhnya Al-Qur'an qad jam'a itu sungguh telah mengumpulkan Al-Qur'an wujuhan kepada beberapa wajah, minal awamirih dari beberapa perintah, wan nawahi dan beberapa larangan, wat targhibi dan targhib. Targhib itu membuat senang, wat tarhib dan tarhib, wat tahlil dan tahlil masalah hukum halal, wat tahrim dan hukum haram. Wa qauluhu dan sabda Nabi fahmilu ala ahsani wujuhi, rupanya lafaz fahmiluhu ala ahsani wujuhi yahtamilu itu berkemungkinan apa qauluhu fahmilu ila akhirih, makna ini maknanya ini kepada dua makna. Ahaduma adapun salah satunya maknanya ini alhamlu itu mengarahkan lafaz Al-Qur'an, makna Al-Qur'an ala ahsani ma'anihi atas paling bagusnya beberapa makna Al-Qur'an. Wasani adapun yang kedua ahsanuma itu paling bagusnya sesuatu fihi yang tetap di dalam Al-Qur'an minal azaim dari beberapa hukum. Azaim riyah sifatun lil hukmil muakkadih bidalilin syai'in. Artinya azaim beberapa hukum yang sudah kuat dalam masalah syariat. Enggak pejeng jangan betul wajib mengesahkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, wajib mengimani sebarang lah yang sudah memang nas Al-Qur'an tak bisa bobo. Dunar rukhsih bukan beberapa rukhsah. Karena tujuan dari intinya mengarahkan kepada makna yang sudah kuat dalam ajaran Islam. Benih pas makna misal ayat apa lah? Kabin bisa dua telok. Fanggihu ma balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu kan mun makna azaim orang ini bisa bini dua, bisa bini telok, bisa bini empat. Tapi kan beda penafsiran demang. Bisa bini dua tambah telok bisa bini lima kan diroba kan. Akhirnya udah disangka roba. Padahal secara nas hadis didukung oleh sabda Nabi, orang itu hanya bisa bini empat. Wal afi dan pemaafan dunal intiqami bukan penyiksaan. Wafihi dan itu dalam asani dalalatun adapun dalil atau menunjukkan dohiratun yang dohir ala jawazil istimbat atas bolehnya beristimbat, wal ijtihad dan berijtihad fi kitabillahi dalam kitabnya Allah Ta'ala. Wa minhum man qala yajuzu. Ada apa aja. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.